Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Nah, ngobrolin perempuan dan tulang rusuk ini pas banget ya temanya nih dengan program Halo Diaspora yang akan hadir ke ruang dengar Anda pendengar. Dan memang program Halo Diaspora ini kerjasama antara RRI Voice of Indonesia dan juga IDN Global. Dan sudah tersambung dengan Ibu Natalia Wijaya nih, selaku diaspora Indonesia di Hong Kong. Dan senang sekali bisa menyapa Ibu Natalia kembali nih setelah sekian lama ya. Halo Ibu Natalia, apa kabar? Yang Mbak Dora dan kawan-kawan semuanya, baik-baik di sini. Sehat Ibu ya? Sehat, senang banget ya bisa berjumpa lagi. Ya senang banget ya, terakhir tuh kayaknya udah tahun lalu kalau nggak salah ya. Iya, tahunan kayaknya ya. Akhirnya bisa ngobrol lagi dan temanya menarik nih tentang Iya. perempuan ya. Mm-mm. Dan apalagi katanya di Hong Kong ini 12 Mei diperingati sebagai Hari Ibu di sana ya. Kalau ngobrolin Hari Ibu berarti ngobrolin perempuan. Nah, kalau di Indonesia itu justru tanggal 22 Desember Ibu ya. Mm-mm. Heeh. Kalau pemilihan tanggal sendiri nih, kalau di Hong Kong, kenapa jatuh di tanggal 12 Mei? Mungkin ada history atau sejarah di balik itu, Bu? Oke. Ini very interesting ya, Mm-mm. karena angka 12 Mm-mm. sebenarnya itu adalah angka yang dipercaya dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Cantonese itu ER. Jadi angka yang merepresentasikan cinta dan kehangatan dalam keluarga, romantisme. Ya, jadi angka 12 itu kehangatan dalam keluarga dan cinta. Ya, kemudian memang sengaja dipilih di bulan ini, di bulan Mei, karena selain Hari Ibu di Hong Kong dan di China, itu kami juga di beberapa tempat di negara di dunia ya, itu juga merayakan Hari Ayah. Jadi ada Father's Day. Nah, Father's Day itu kebetulan dirayakan di bulan Juni minggu ketiga. Jadi disambungkan Mei untuk ibu, 12 Mei karena itu angka yang merepresentasikan cinta, disambung dengan minggu ketiga di bulan Juni untuk Father's Day. Oke. Gitu kira-kira Dora. Jadi biar berdekatan dan semoga bisa bersinergi ya antara ibu dan ayah nih ya. Bisa setara kan? Bisa setara. Bisa saling membantu dan menolong begitu ya. Iya, mudah-mudahan. Iya, ini menarik juga ya karena kalau di tanah air justru memang yang paling kental itu justru di Hari Ibu ya. Kalau di Indonesia kayaknya kalau Hari Ayah kurang familiar ya kalau di di tanah air itu sendiri. Karena Belum dirayakan ya kalau di Indonesia iya, ya. kurang familiar begitu kalau di tanah air karena memuliakan ibu ya dengan pemilihan kata misalnya ibu kota, ibu pertiwi begitu kan ya. Iya, Jadi iya. memang kalau di tanah air nih 22 Juni tuh khas banget di mana kita tuh minimal mengucapkan selamat Hari Ibu, lalu juga memberikan bunga, baik itu kepada ibu atau mungkin kepada pasangan ya. Kalau di Hong Kong sendiri biasanya dilakukan seperti apa peringatannya, Bu? Nah, sebenarnya di Hong Kong ini Mhm. ya, dan di negara-negara Asia Timur, Mhm. khususnya di yang terpengaruh Confucius teaching, pengajaran Confucian ya, itu kan kita mengenal adanya menghargai dan mencintai kedua orang tua kita sebenarnya ya, terutama ibu karena itu karena beliau yang melahirkan kita. Nah, di pengajaran Confucius yang kami rasakan kentalnya di Hong Kong ini, itu memang kami dari anak-anak di sini, karena saya dulu sekolahnya kan di Indonesia ya, cuman memang menikah di sini. Saya lihat dari anak-anak di sini itu dari sebelum masuk TK, jadi dari sangat dini, dari pre-nursery, TK, sampai dengan kuliah sekalipun, itu memang ditanamkan pengajaran Confucius di mana yang namanya filial piety. Ada satu term yang namanya filial piety. Ya, itu kalau diartikan
Itu kurang lebih adalah bagaimana kita respect, menghargai dan mencintai orang tua kita. Nah, yang menarik di sini adalah filial piety itu tidak hanya terkait, jadi penghargaan dan cinta kita kepada Mhm. orang tua itu tidak hanya kita simbolkan dalam behavior, perilaku kita sehari-hari, atau bagaimana kita merawat orang tua kita, tetapi juga bagaimana kita merawat dan menjaga tubuh kita. Oke. Jadi bagaimana anak-anak itu diarahkan bahwa tubuh ini adalah dari Tuhan, tetapi dititipkan lewat orang tua. Maka anak-anak yang ada di negara-negara atau di tempat-tempat dengan pengajaran Konfusius yang begitu kental, itu memang merayakan Hari Ibu itu sebenarnya setiap hari. Gitu. Kami percaya itu Mhm. harus direspek setiap hari gitu kan ya. Tetapi di Hari Ibu itu sendiri, terutama saat ini di mana perempuan juga sudah mulai banyak yang vokal bekerja, itu anak-anak diajak untuk menghargai ibu dengan memberikan bunga atau memberikan hari libur untuk ibu untuk tidak bekerja. Nah, demikian pula dengan berbagai sektor bisnis atau juga Mhm. sektor pendidikan yang ada di Hong Kong itu merayakan bersama-sama. Misalnya ya Mhm. hotel atau spa atau wellness center Mhm. itu banyak sekali yang memberikan diskon khusus untuk Wah. Hari Ibu, untuk ibu. Ya, kemudian di tempat-tempat ibadah juga Mbak Dora, tempat-tempat ibadah ya, baik itu untuk dia di masjid, di gereja, atau di wihara, di temples, itu ada tema-tema khusus yang merayakan Hari Ibu. Di sekolah pun juga begitu. Wah, seru banget ya kalau dapat diskon-diskon spa gitu ya. Diskon salon gitu kan. Aduh, Iya, pijet gitu. ada di sini bahkan Pizza Hut itu Oh ada iya. satu menu khusus ini sekarang. Menu khususnya menu khusus untuk Hari Ibu, Mhm. di mana ibu-ibu bisa dapat diskon besar gitu ya. Terus beli pizza dalam bentuk hati, love, untuk Hari Oh. Ibu. Wah, seru banget Ibu ya. Senang banget. Dan tapi oleh pemerintah sendiri, apakah tanggal 12 Mei itu memang hari libur secara nasional atau seperti apa, Bu Oh Natalia? iya, jadi Hari Ibu yang di Hong Kong ini Mhm. sebenarnya jatuhnya tidak harus di 12 ya. Cuman Oke. kebetulan tahun ini di 12. Jadi jatuhnya adalah di minggu kedua hari Mhm. Minggu, Oh, jadi selalu second day, second of. selalu selalu pas weekend ya? Iya, jadi memang dipastikan di hari Minggu di mana anak-anak dan ibu bisa merayakan bersama-sama. Oke, jadi memang bukan bukan hari libur nasional begitu ya. Jadi memang selalu minggu kedua di bulan Mei yang Dan Mei. pas Iya, tahun ini tanggal 12 ya, Bu ya. Wah, iya. seru banget. Kalau minimal bisa tidur kali ya kalau kalau saya di kalau saya kalau ada mungkin permintaan ya orang tua, bisa nggak kalau ibu itu istirahat gitu sehari ya, nggak ngapa-ngapain, nggak masak, nggak nyuci, nggak Iya, ngepel ya. Wah, itu seru banget. iya Dan di sini. Oh, gimana Bu? sorry. Di sini sekolahnya anak-anak kami ya, Hmm, itu juga di anak-anak dimotivasi hmm. agar semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh anak-anak. Jadi ibu memang harus istirahat, tidak masak di hari itu. Mungkin kalau di Indonesia atau di Jakarta GoFood dulu kali makannya ya. Yes, benar. Wah, seru banget nih. Tapi untuk Hong Kong sendiri dalam nanti ya peringatan Hari Ibu, apa yang menjadi concern gitu perempuan di Hong Kong sendiri Bu, dan tantangannya seperti apa di sana? Iya, ini pertanyaan yang bagus ya. Mhm. Mhm. Terutama setelah pandemi COVID-19 Mhm. dan juga karena situasi di Hong Kong itu kan kalau kita pernah dengar-dengar gitu memang banyak sekali orang lokal Hong Kong yang bekerja atau berimigrasi keluar Hong Kong gitu ya. Sehingga sekarang memang cukup banyak beberapa posisi yang dulu ditempati oleh laki-laki itu sekarang dikerjakan oleh perempuan ya. Jadi memang ini very challenging juga ya karena seperti yang kita tahu beberapa posisi atau jenis pekerjaan itu tidak semua bisa dikerjakan oleh perempuan meskipun kita bicara emansipasi Mhm. ya tetapi secara fisik kita juga ada keterbatasan di mana tidak sama dengan laki-laki gitu ya jadi tantangan tersendiri. Tetapi memang sejak pandemi COVID-19 itu terbukti dari hasil research itu melihat bahwa jumlah prosentase perempuan yang bekerja itu menjadi semakin banyak dibandingkan sebelum COVID-19. Nah, tantangannya di sini adalah tentu ya, perempuan itu mengambil karir atau tidak berkarir, berumah tangga ya.
Mengapa? Karena di Hong Kong ini dengan gerakan yang begitu cepat, seperti mengejar waktu. Kalau Mbak Dora pernah ke sini, itu di sini jalan-jalan, jalannya aja lari semua di sini itu. Iya, mengejar waktu. Jadi Mhm. tidak ada waktu yang bisa wasting time gitu ya di apa? Harus semuanya harus digunakan dengan baik gitu ya. Nah, perempuan di sini tantangannya adalah karir atau berumah tangga. Nah, kalau berumah tangga itu tentu tantangannya adalah lagi bertanya mau punya anak atau tidak, ya. Mengapa? Karena memang meskipun Hong Kong ini relatif sudah cukup maju sebenarnya, tetapi untuk perempuan yang bekerja dan punya anak itu tantangannya tidak mudah. Mengapa? Karena jumlah child care, child care center, center yang bisa membantu kita mengurus anak-anak kita di bawah umur 3 tahun itu masih belum banyak di Hong Kong dibandingkan jumlah bayi yang ada. Ya, dan selain itu juga karena budaya Asia kita juga mungkin ya. Jadi kita sebagai ibu banyak ibu yang dimana kalau anaknya masih di bawah 5 tahun atau di bawah 6 tahun itu mereka ingin taking care of Iya. themselves gitu ya, menjaga dan merawat anak-anak dari ibu sendiri. Jadi itu memang tantangannya di sini. Jadi memang kalau kita lihat dari data statistik yang ada itu meskipun jumlah perempuan yang bekerja itu meningkat, tetapi dampaknya adalah mereka banyak yang memilih untuk tidak menikah atau menikah sekalipun itu memilih tidak punya anak. Ya, tadi saya sempat baca data statistiknya untuk orang perempuan yang memilih berkarir itu yang dari jumlah persentase yang memilih berkarir tetapi memilih untuk tidak punya anak itu ada 79,4%. Jadi sangat Besar. tinggi. Ya, itu Oke. tantangannya di situ. Ya, cukup besar Ibu ya untuk child free ya begitu ya untuk para perempuan Mm-mm. yang memilih untuk bekerja karena tadi ya tidak mudah untuk memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengasuh anak Ya, mereka. Kalau dibandingkan ya dengan Indonesia, kita punya seringkali ya mudah untuk menitipkan kepada keluarga begitu ya dengan eyang, dengan tante mungkin ya. ya. Kalau di sana tidak ada tradisi seperti itu Ibu ya, atau kebiasaan seperti itu ya, atau mungkin menyewa pembantu khusus gitu di rumah untuk anak-anak. Iya, sebenarnya ada juga ya. Jadi Mhm. tradisi orang tua, jadi kakek dan nenek itu Iya. membantu, ya Mhm. membantu. Tapi sekarang jadi global aging issue ya. Oke. Jadi jumlah orang tua yang sangat banyak, jumlah Mhm. anak-anak yang sedikit gitu kan Mhm. ya. Jadi jumlah orang tuanya yang usia sudah lanjut usia itu sangat banyak sekali. Mhm. Dan itu menjadi isu yang lainnya, di mana sudah terlalu tua, kemudian cucunya baru lahir, jadi Oke. tidak bisa Mhm. atau terbatas secara fisik untuk membantu merawat cucu. Nah, memang juga kita berterima kasih ya kepada banyak teman-teman pekerja migran Mhm. Indonesia di sini yang membantu, sangat-sangat membantu penduduk Hong Kong merawat dan menjaga anak-anak dan juga orang-orang tua. Nah, tetapi kembali lagi di situ, Mbak Dora. Mhm. Jadi di sini itu karena budaya Asia, khususnya Asia Timur ya, budaya Confucian tadi ya, di mana memang orang-orang tua, terutama ibu di sini itu melihat bahwa peran seorang ibu untuk menjaga dan merawat anak di usia di bawah Mhm. 6 tahun itu sangat penting dalam perkembangan karakter anak. Jadi sekalipun dibantu oleh Mhm. pekerja rumah tangga asing, tetapi mereka juga sangat banyak yang memilih untuk memantau dari dekat. Oke. Mhm. Ya. Jadi memang itu kondisi yang atau tantangan tersendiri ya dari perempuan di Hong Kong. Tapi adakah juga mungkin support begitu dari pemerintah Hong Kong yang juga mungkin mendorong baik itu perusahaan ataupun tempat bekerja mereka untuk menyediakan tempat-tempat penitipan anak begitu ya, yang dekat dengan kantor orang tuanya sehingga ibu juga bisa mungkin memantau perkembangan anak di tempat-tempat itu. Adakah itu juga dilakukan oleh pemerintah Hong Kong, Ibu? Saat ini 3 tahun terakhirnya sedang dilakukan, Mbak Mhm. Dora. Mhm. Sedang dilakukan, tetapi masih belum optimal ya, Oke. belum semaksimal yang ada di negara-negara yang lainnya atau Mhm. negara-negara maju di Eropa. Jadi belum seperti itu. Oke. Untuk tapi untuk libur misalnya libur ibu melahirkan seperti itu ada Hmm. ada kan ya, Bu?
Iya, jadi untuk kebijakan-kebijakan yang mendukung Mm-mm, perempuan untuk bekerja, berkarir dan mempunyai anak itu sebenarnya ada. mm-mm, Ya, ada maternity leave, apa mm-mm. itu cuti melahirkan Cuti ya, melahirkan. cuti melahirkan itu 2 minggu. Sorry, bukan 14 weeks, 14 minggu. 14 minggu itu berarti sekitar 3 bulan ya? Iya, 3 bulan Mm-mm, lebih ya. mm-mm, Iya, itu yang bisa diajukan ke perusahaan itu 2 minggu sebelumnya. oke. Jadi 2 minggu sebelum mengambil cuti itu Mm-mm, bisa diajukan maternity leave itu mm-mm, sebanyak 14 minggu. Di mana 14 minggu itu kami sebagai ibu pekerja yang hamil ya mm-mm, itu masih berhak menerima salary, mm-mm. gaji itu sebesar 4/5 Oke. dari gaji per hari atau per Mm-mm, bulan ya, 4/5. Nah, oke. selain itu juga ada beberapa kebijakan yang lain yang mendukung ibu Mm-mm, yang hamil sebenarnya. Seperti kebijakan pada saat ibu ini perlu check up atau mm-mm, menerima treatment mm-mm. dari rumah sakit atau dari klinik, itu termasuk cuti yang dibayar. Oke. Itu dibayarnya juga minimal 4/5 dari gaji per hari dan per bulan Mm-mm, ya. Itu adalah cuti yang berbayar. Dan yang berikutnya itu adalah begitu seseorang perempuan hamil, nah dengan medical certificate, sertifikat dari kehamilan dari dokter, itu perusahaan diharuskan atau perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk meniadakan semua pekerjaan yang berat yang bisa berpengaruh pada kehamilan seorang perempuan. Ya, jadi kalau misalnya angkat-angkat berat itu semua harus ditiadakan atau kerjaan yang environmentnya lingkungannya mm-mm. terkait dengan gas atau yang berbahaya bagi kehamilan itu semua harus dijauhkan dari perempuan yang hamil. Oke. Ya, Sebenarnya supportnya juga sudah ya. baik begitu Ibu ya. Untuk suaminya apakah juga diberikan Iya. cuti ya biasa? Oh iya Karena ini bener loh. eh, Kalau karena di Hong ketika Kong, iya karena ketika iya, hamil dan melahirkan kan kita butuh support dari pasangan ya Bu ya. iya bener. Jadi di Hong Kong ini ada yang namanya paternity leave. Jadi Mm-mm. izin apa untuk mensupport ibu yang hamil ya. Jadi ayahnya juga mendapatkan izin Wah, cuti. Itu tapi tidak 14 minggu. kebanyakan ya. 5 hari sampai 7 hari. Dan itu juga dibayar. Mm-mm. Cuti yang berbayar. Karena kan ketika di awal melahirkan kan pasti butuh butuh support dan bantuan yang luar biasa ya untuk para ibu nih ya. Dan Iya, ini luar betul. biasa sekali kebijakan dari pemerintah Hong Kong sendiri. Lalu untuk perempuan di Hong Kong sendiri, Ibu bilang karena juga pandemi dan juga sekarang banyak juga perempuan yang mengisi slot-slot pekerjaan yang biasanya oleh laki-laki. Berarti di sana Hmm. untuk kesetaraan sudah lebih baik begitu Ibu ya? Hmm, iya, iya sih. Kesetaraan sudah lebih baik. Mm-mm, Sudah lebih baik. Meskipun, ya mm-mm, itu tadi. Untuk perempuan yang menikah dan sudah punya anak, apalagi mm-mm, anaknya di bawah umur 3 tahun biasanya, kita masih melihat bahwa ada beberapa companies, perusahaan yang cenderung enggan ya, mem- cenderung enggan. Ini enggan ya, enggan memperkerjakan begitu Ibu? iya cenderung enggan mempekerjakan Oke. karena akan tahu akan banyak cuti gitu kan. Mungkin seperti Iya itu. bisa jadi ya. Nggak mau ambil resiko lebih tepatnya ya. Iya. Ini ada penelitiannya Mm-mm, ternyata. Jadi mm-mm, di Hong Kong itu ada satu komisi di bawah pemerintah namanya EOC, Equal Opportunity Commission. mm-mm, Itu mengadakan penelitian kira-kira berapa persen sih perusahaan yang mm-mm, bersedia hire perempuan yang bekerja tapi punya anak di bawah umur 5 tahun ya. mm-mm. Ternyata hanya 50% perusahaan yang bersedia. Karena mungkin hitung-hitungannya nggak masuk ya. Aduh ini kayak lebih banyak ruginya ya. Iya mungkin Mbak Dora. Tapi kan ini salah satu bentuk support atau dukungan ya untuk kaum perempuan tentunya. Lalu Iya. ini sebenarnya menurut Ibu sendiri ya, bagaimana sih sebenarnya peran kita atau
apa yang bisa kita lakukan nih untuk mendukung dan memajukan peran perempuan, apalagi women support women ya. Kadangkala justru sesama perempuan kita malah kurang support, kadang juga sering membanding-bandingkan begitu ya. Iya, benar. Harusnya sesama kaum kita tuh harus ini ya saling support nih. Menurut Ibu gimana nih peran kita sesama perempuan nih untuk tentunya perempuan jadi lebih baik lagi ke depannya? Iya, kalau kita sesama perempuan mungkin bisa dimulai dari keluarga ya, Mhm, entitas mhm, yang terkecil ya. Jadi ibunya ibu, berarti nenek. mhm, Nenek mungkin bisa mensupport gitu kan, dengan mhm, membantu merawat menjaga anak mhm, dan dengan komunikasi yang baik tentunya ya. Karena kita tahu parenting orang tua dengan parenting grandparents itu kan wah, seringkali berbeda ya dengan komunikasi. Jadi support yang pertama dari keluarga. mhm, Kalau kita titipkan ke kakek dan nenek, berarti seorang nenek tentunya iya perlu gitu ya, nenek dan ibu perlu komunikasi dengan baik. Support yang kedua dari masyarakat. Kalau di Hong Kong ini Mbak Dora, mhm, sebenarnya sudah ada cukup banyak organisasi perempuan, aktivis perempuan mhm, ya, itu yang beri support kepada sesama perempuan. Jadi ada cukup banyak organisasi yang memberikan edukasi kepada perempuan ibu yang bekerja untuk belajar bersama bagaimana sih memanage keuangan, bagaimana sih memanage waktu, bagaimana parenting jarak jauh misalnya ya, atau juga bagaimana memilih jenis-jenis pekerjaan yang fleksibel, mhm, yang bisa dikerjakan dari rumah. Ya, bagaimana berwirausaha. Jadi kita perlu saling mensupport di bidang itu. Mungkin untuk perempuan yang punya anak belum sampai atau di bawah 5 tahun itu kan memang ya cukup menantang ya mhm, kalau harus full time bekerja di luar. Apalagi kalau di Hong Kong ini sering lembur sampai malam, tengah malam. Itu memang sangat-sangat menantang dan cukup sulit. mhm, Nah, ya itu tadi bagaimana sesama perempuan kita bisa saling mensupport, mengedukasi bahwa perempuan juga bisa mencari kesempatan-kesempatan lain yang lebih fleksibel yang bisa dikerjakan dari rumah itu. Dan sekalipun kalau harus full time, mhm, berarti kalau kita lihat di Eropa itu ya Mbak Dora ya, mhm, itu banyak perusahaan yang sebenarnya sudah mendukung perempuan yang bekerja dan hamil atau punya anak. Contohnya dengan memberikan waktu cuti ya, itu mhm. 2 jam pada saat perempuan ibu ini harus ke sekolah Oke. 2 jam di hari kerja ya ke sekolah untuk rapotan Iya. misalnya ya kan atau untuk meeting-meeting yang lain Mhm, untuk urusan keluarga itu mhm. diberi izin selama working day 1 sampai 2 jam begitu. Itu yang bisa kita adopt ya Bu ya kalau memungkinkan Iya. begitu ya. Bahkan juga di Eropa nih akibat dampak pandemi nih Bu, malah justru Nah, pekerjaan yang bisa WFH begitu ya, itu hmm, dilakukan WFH. Jadi kalau WFH kan ibu juga bisa iya, sambil bisa menjaga anak begitu ya, melihat tumbuh kembang anak. Mungkin itu juga bisa di-adopt bisa. juga ya Iya di benar-benar. Indonesia. Aduh, Ibu seru banget nih ngobrolnya, tapi waktunya terbatas banget. Iya. Berharap nanti ya next time kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Ini isu-isunya menarik sekali dan penting juga ya Ibu Natalia Menarik Wijaya Mbak ya. Dora. Saya usul nih, next time kita Iya? bisa obrolkan challenging ya, Mhm. parentingnya Ah, teman-teman pekerja migran Indonesia. wah ya itu seru Karena tuh Bu. iya, karena mereka ini sangat perlu kita Mhm, support. Mengapa? Seperti yang kita tahu, banyak mereka kan perempuan ya, pekerja mhm. Indonesia yang di luar PMI. Nah, mereka meninggalkan anak-anak mereka Oh di ya. Indonesia. Jadi ini bisa juga bagaimana Mbak Dora, Mhm, RRI, lewat RRI, pemerintah Indonesia bisa memberikan support kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh PMI kita. Karena situasinya memang sangat sulit. Meskipun sekarang sudah di beberapa desa sudah ada organisasi-organisasi yang mendampingi, mhm. komunitas-komunitas yang mulai mendampingi anak-anak yang ditinggalkan, tetapi menurut kami masih masih kurang ya, masih perlu kita tingkatkan. Betul, betul Ya, sekali. kuncinya masih sangat sulit. Untuk membantu anak-anak PMI kita ya Bu ya di Iya, banyak daerah ya, supaya mereka iya. juga kerjanya lebih nyaman, lebih tenang begitu. Iya Bu, iya Mbak Dora. Karena kan mereka sebenarnya anak-anak yang Mhm, ditinggalkan itu masa depan Indonesia, betul. ya kan? Ya kita mesti dampingi dengan baik. Saya Mhm, sangat sedih setiap kali ada PMI yang berjuang mhm. mati-matian di Hong Kong atau di negara lain, tapi anaknya ya
kurang mendapatkan perhatian sampai akhirnya salah jalan Oh, atau kecelakaan besar sampai amputasi dan lain-lain, itu kan sangat disayangkan ya. betul. Jadi bagaimana kita ke depannya lebih memikirkan perlindungan kepada anak-anak PMI yang ditinggalkan. Ya, wah itu menarik sekali ya. Ibu terima kasih sekali lagi. Salam juga untuk teman-teman diaspora di sana Ibu ya. Yes, terima kasih Mbak Dora, terima Terima kasih. kasih Ibu Natalia Wijaya. Sukses selalu dan sehat selalu. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Ibu Natalia Wijaya selaku diaspora Indonesia di Hong Kong. Tadi kita ngobrolin soal perempuan ya, bekerja dan tantangannya di masa saat ini seperti apa, dan terkait juga peringatan Hari Ibu di Hong Kong yang nantinya akan diperingati 12 Mei. Voice of Indonesia.